Sudahlah sedih ditinggal keluarga yang disayang, harus mengeluarkan banyak uang, memberikan makan, bahkan memberikan berkat untuk mereka pulang. Ya, Kalau kita takziah via Zoom itu boleh nggak sih Ustadz? bukan sohibul musibah yang menyediakan makanan dan minuman untuk tamu undangan, untuk para pentakziah yang hadir. Bagaimana hukumnya mengucapkan belasungkawa di WA, apalagi pakai stiker gitu ya? Yang pertama, yang hendaknya dilakukan saat kita bertakziah. Ya. Please welcome stand up kajian bersama Ustaz Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas? Sehat? Alhamdulillah. Ya baik, untuk pertemuan saat ini kita akan membahas satu tema yang mungkin cukup familiar dengan kegiatan kita sehari-hari. Apa itu? Ya, judulnya adalah takziah. Baik, takziah. Kira-kira mas-masnya terakhir takziah kapan? Kapan? Apa belum pernah takziah jangan-jangan? Minggu lalu Ustaz. Minggu lalu? Ya, di Oke, tetangga ada yang di tetangga. Kalau di sana, kira-kira gambaran umumnya yang seingat Mas Dafa, apa sih takziahnya yang dilakukan di sana? Seingat Mas Dafa? kita datang, Mm-mm. terus habis itu menyampaikan duka cita Oke. kepada keluarga. Oke. Terus habis itu ikut menyolatkan. Oh ya. Setelah itu ikut ke kuburan. Oke, sip. Baik. Terima kasih Mas Dafa. Nah, kita akan membahas takziah dimulai dari pengertian sampai dengan poin-poin yang nanti relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Baik, yang pertama adalah kita bahas pengertiannya atau makna. Takziah itu berasal dari bahasa Arab ya. Bahasa Arabnya kan seperti ini. Takziyatun. Ya. Diwakafkan belakangnya menjadi takziah. Asal katanya apa? Asal katanya adalah azza. Ya, azza. Yang artinya secara bahasa itu adalah menghibur. Nah, menghibur. Sedangkan secara istilah ya, berarti apa? Menghibur sohibul musibah ya, yang ditinggal wafat, keluarganya, tentu dengan cara-cara yang islami ya. Apa tuh? Dengan cara ya yang islami. Jadi bukan asal sembarangan cara, harus islami ya. Baik, pengertiannya sudah kita bahas. Yang kedua, kita bahas dalilnya. Nah, dalil dari takziah berdasarkan hadis-hadis yang kita baca itu adalah sunnah atau masyru' ya, disyariatkan. Masyru' disyariatkan. Disebutkan dalam sebuah hadis ya, apabila ada seorang mukmin yang bertakziah atau mengunjungi mukmin yang lain yang sedang terkena musibah, apa yang akan diberikan Allah nanti di hari kiamat? Maka Allah akan memberikan dia kemuliaan saat di hari kiamat. Hadisnya riwayat Imam Al-Baihaqi. Baik, pengertian dan dalil insya Allah dipahami ya Mas ya. Baik, sekarang yang ketiga, karena kita membahas tuntunannya supaya mudah difahami, kita buat bagan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Yang boleh kita sebut dengan do, yang tidak boleh kita sebut dengan don't. Ya, saya ganti spidol karena sudah habis. Yang pertama, yang hendaknya dilakukan saat kita bertakziah ya, atau menghibur sohibul musibah yang ditinggal wafat dengan cara islami. Apa? Yaitu mengucapkan bela sungkawa. Mengucapkan bela sungkawa. Nah, bela sungkawa yang populer dalam masyarakat muslimin kira-kira apa Mas? Menurut mas-masnya? Innalillahi wa inna ilaihi roji'un.
Ya, sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Ya, jadi mengucapkan belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, ketika takziah kita mengunjungi sahibul musibah yang ditinggal wafat adalah hendaknya kita apa? Meringankan bebannya atau mencukupi kebutuhannya. Kita tulis ya, meringankan beban. Meringankan bebannya. Baik dalam aspek psikologis atau mental, ya, kita support, kita kuatkan, ataupun mungkin secara materi, ya, bisa dengan membawa makanan, ya, bisa dengan mungkin jika dibutuhkan uang, bolehlah kita bersedekah memberikan uang, ya. Prinsipnya adalah meringankan bebannya, karena kan ditinggal wafat orang yang kita cinta kan berat ya Mas ya, kita terpukul, ya, maka kalau nggak ada yang mensupport, makan lebih berat ya beban yang dirasakan. Makanya sebagai tetangga, sebagai sesama kaum muslimin, kita meringankan beban saudara kita yang sedang diuji. Yang ketiga, hendaknya apa? Kita ramah atau berbuat baik. Berbuat baik, ya, atau ramah kepada anak-anaknya. Ya. Katakanlah yang meninggal itu seorang bapak, ya, yang mempunyai anak masih kecil, katakanlah entah 1 entah 2. Maka kita juga dianjurkan berdasarkan hadis Nabi, nanti bisa dicek di dalam HPT Himpunan Putusan Tarjih, ya, ataupun di dalam draft fikih takziah Muhammadiyah yang insya Allah segera launching juga. Kita bisa untuk mengusap kepala anaknya yang mungkin masih kecil ya, tapi kalau sudah besar ya sudah balik, apalagi lawan jenis tidak perlu. Tapi kalau masih kecil kita usap, kita kuatkan ya anaknya, karena dia akan merasakan disupport ya, didukung ya. Ada yang menguatkan dia. Jadi bukan acuh tak acuh, apalagi kita malah ketawa-ketawa di saat mereka sedang bersedih. Ya, itu sangat tidak berempati. Yang keempat, setelah kita berbuat baik kepada anak-anaknya ya, maka diperbolehkan untuk mengadakan pengajian. Ya, boleh ada pengajian. Nah, pengajian di sini tentu isinya adalah untuk memberikan nasihat-nasihat seputar kematian, baik kepada jamaah yang hadir, ya, ataupun menghibur keluarga yang ditinggalkan. Misalnya apa? Memberikan kisah-kisah yang dulu semasa hidupnya orang yang meninggal ini istiqomah melakukannya. Misalnya contoh, oh ya Allah dulu almarhumah ketika masih hidup baik banget sama tetangga. Saya dulu pernah diantar ke stasiun hujan-hujanan misalnya. Dulu saya pernah diantar nasi uduk pagi-pagi pas lagi lapar, pas lagi nggak ada makanan. Jadi dengan memberikan kisah-kisah yang baik saat almarhum masih hidup, itu akan menghibur hati orang yang ditimpa musibah kematian tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya, ya, setelah boleh ada pengajian untuk memberikan nasihat kepada jamaah ataupun menghibur sohibul musibahnya, selanjutnya adalah boleh juga bagi kita untuk membawakan makanan, ya, membawa makanan atau minuman, ya, atau minuman untuk sohibul musibah. Jadi yang kita pahami bukan sohibul musibah yang menyediakan makanan dan minuman untuk tamu undangan, untuk para pentakziah yang hadir, tapi justru apa? Hendaknya kita yang bertakziah datang, ya, membawa makanan atau membawa minuman berupa air mineral kardusan kemasan, ya, entah yang kecil, sedang atau yang besar, ya, untuk bisa dinikmati para hadirin yang datang. Jadi jangan sampai sohibul musibah merasa sudah jatuh tertimpa tangga, sudahlah sedih ditinggal keluarga yang disayang, harus mengeluarkan banyak uang, memberikan makan, bahkan memberikan berkat untuk mereka pulang. Ya, jadi itu bukan yang diajarkan. Nah, baik, kira-kira untuk 5 poin ini yang
tuntunkan untuk bertakziah bisa dipahami enggak? Bisa ya. Oke. Sekarang kita pindah kepada poin yang jangan dilakukan atau don't. Yang pertama, kalau bertakziah jangan kita meratap berlebihan. Ya. Ini berlaku untuk keluarganya ataupun untuk pengunjungnya atau si pentakziahnya. Ya. Kenapa tidak boleh? Ya. Karena kita harus sadar bahwa kita ini dititipi nyawa oleh Allah, ya, maka ketika Allah hendak untuk mengambil kembali nyawanya, kita harus berusaha ikhlas dan lapang dada. Bukan berarti kita tidak boleh menangis, boleh. Dalam hadis-hadis Nabi juga pernah menangis ketika ditinggal orang yang disayang. Tapi yang tidak boleh apa? Meratap berlebihan. Nah, lebih lengkapnya kita paparkan detail di poin yang B. Jangan sampai apa? Meratap seperti orang jahiliyah. Yaitu apa? Sampai mereka menampar pipi. Ya, menampar pipi. Pipi sendiri tentu saja, bukan pipi orang. Ya, menampar pipi sendiri. Ataupun merobek bajunya, ya, atau pakaian dan lain-lain yang intinya itu menyakiti dirinya sendiri. Nah, tidak boleh, ya, karena hal-hal ini dilakukan oleh para orang-orang jahiliyah yang dulu dan ini dilarang. Dan juga yang ketiga yang jangan dilakukan adalah apa? Kita sebagai pentakziah yang datang itu apa? Mengharap mendapat, kalau bahasanya berkat begitu ya, atau nasi bungkus. Ya, mungkin sebagian dari kita alhamdulillah ya tidak lagi melakukan ini. Tapi saya juga menjumpai atau mendapati masih banyak orang yang seperti ini. Ya, jadi dia berharap mendapatkan nasi ataupun apapun itu ya dari orang yang ditinggal itu. Dari keluarga yang ditinggal. Nah, ini 3 poin yang jangan dilakukan. Meratap berlebihan, baik keluarga ataupun pentakziahnya. 2, menyakiti diri sendiri, ya, menampar pipi, merobek baju, dan lain sebagainya. Atau mengharap mendapatkan berkat. Ya, kira-kira bisa dipahami enggak? Bisa ya? Nah, sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanya mungkin? Saya Ustaz. Oke, apa Mas Dava? Mau tanya Ustadz, Ya, saya kan punya teman di luar negeri oke. dan dia meninggal. Oh, innalillahi. Tapi kan sekarang zamannya udah modern nih. Iya. Kalau kita takziah via Zoom itu boleh nggak sih Ustadz? Oke, takziah via Zoom ya. Iya Ustadz. Mungkin kita bahasakan takziah virtual. Ya, zaman sudah maju, teknologi sudah berkembang. Ya, apakah boleh takziah dengan Zoom? Kalau berdasarkan status hukum, ya, sebenarnya merujuk kepada pengajian tarjih di YouTube ya, yang diisi oleh Dr. Sopa, boleh-boleh saja. Status hukumnya sama, boleh. Tetapi takziah virtual itu punya kelemahan. Apa kelemahannya? Secara emosional, ya, empati kita itu kurang tertransfer secara sempurna kepada orang yang ditinggal meninggal keluarganya. Berbeda kalau kita datang langsung, kita bisa memberikan pelukan, mengusap kepala anaknya, menguatkan dengan tabah, ya. Maka lebih diutamakan kalau bisa takziah konvensional, artinya langsung, itu diutamakan. Tapi jika memang tidak bisa karena beda negara, kendala keuangan, ya, itu juga boleh dilakukan. Tapi tetap yang paling utama apa? Takziah konvensional, langsung hadir ke dalam ke tempat takziah tersebut. Baik, ada lagi? Masih ada waktu. Oh, masih ada, masih. Berkaitan juga sama pertanyaannya Dava. Ya, Jadi Mas. ini terkait ucapan bela sungkawa Ustadz. Oh iya. Misalkan kita mengucap di WA gitu, boleh nggak sih Ustadz? Terus juga kadang itu saya lihat ada yang ngucap pakai stiker-stiker gitu loh Ustadz. Oh, ya, Itu stiker ya. gimana Ustadz? Oh ya, ya. Oke. Baik. Bagaimana hukumnya mengucapkan bela sungkawa di WA apalagi pakai stiker gitu ya. Jadi berdasarkan pembacaan saya dari fikih takziahnya Muhammadiyah, sebenarnya boleh-boleh saja ya, boleh-boleh saja. Tetapi setidaknya ada 3 unsur yang harus dilengkapi. Pertama apa? Yaitu adalah kalimat istirja itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu biasanya yang paling sering dipakai di stiker-stiker ya. Yang kedua, hendaknya kita mendoakan mayit.
ya. Walaupun diketik, boleh pakai bahasa Indonesia nggak masalah. Yang penting doakan. Nah, dan yang ketiga, unsur yang ketiga adalah kalau bisa kita menguatkan juga keluarga yang ditimpa musibah ya. Semoga keluarga diberikan ketabahan dan keikhlasan. Nah, jadi boleh-boleh aja, tapi yang penting ada kalimat istirjanya, ada doa kepada mayitnya, dan nasihat kesabaran atau ketabahan kepada keluarga yang ditinggalkan. Baik, begitu ya Mas ya. Baik, semoga dapat menjawab. Mari kita akhiri ya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya sendiri mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.